najis sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang baru saja kita baca bersama. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang hamilul Quran, ahlullah, sebagai hamba-hamba Allah yang direksa, dijaga, diopeni, diramut, diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 33 ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ra'aital ladzi tawalla? Apa ra'aita? Maka apakah kamu melihat? Apa ra'aita? Nah, kata asal dari ro'a. Ada istifham hamzah itu tanda tanya. Apa ra'aita? Maka apakah kamu melihat? Alladzi tawalla, orang yang berpaling. Apa yang dimaksud? Apakah kamu melihat orang yang berpalingnya? Orang yang berpaling dari Islam namanya murtad. Orang yang berpaling dari kebaikan namanya maksiat. Yang dimaksud apa ra'aital ladzi tawalla, maka apakah kamu melihat orang yang berpaling ai anil iman, yaitu orang yang berpaling dari iman. Ai irtadda, yaitu orang yang murtad. Lama uyira bihi, ketika dia dijelek-jelekan. Waqala, dan dia berkata, ini khositu iqaballahi, sesungguhnya aku takut akan siksaan dari Allah. Padomina lahul mu'azziru, lalu dia dijamin oleh orang yang menjelek-menjelekannya itu, ayyahmila anhu, bahwa akan dipikul daripadanya azab Allahi, azab Allah itu. In roja ila sirkihi, jika ia kembali kepada kemusyrikannya. Wa atahu, dan ia diberinya mimmalihi, dari hartanya. Kada sekian, faroja, lalu ia kembali kepada kemusyrikan. Jadi dulu ada orang yang masuk Islam. Zaman jahiliyah ada orang masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dijelek-jelekin gitu, dicela, diolok-olok sama orang. Lalu dikatakan sama temennya, udahlah, kalau memang kamu cuma takut sama siksanya Allah, kan masuk Islam karena takut siksanya Allah, takut neraka. Masuk Islam karena takut neraka. Kalau kamu masuk Islam karena takut neraka, takut disiksa sama Gusti Allah, udah kamu keluar aja dari Islam. Nah, nanti siksanya, dosamu itu nanti saya yang tanggung. Yang penting wani piro. Oh gitu loh. Tapi wani piro, enak juga zaman dulu, ada yang bilang gitu.
Kalau kamu mentakut siksanya Allah, coba keluar aja lah. Ngapain masuk Islam segala? Kamu keluar nanti saya jamin saya tanggung dosanya. Nanti siksanya saya nanggung, tapi kamu bayar berapa beraninya? Mau berani 1 juta, 10 juta, 100 juta? Ada begitu. Akhirnya orang itu keluar murtad. Karena merasa ada yang nanggung. Nah ini hebat juga. Orang dulu tuh ngaku-ngaku bisa nanggung dosanya orang lain. Gak tenang aja kamu nanggung. Suatu rokok aku yang nanggung. Bayar. Nah, bayar tebus. Udah yang penting hijrah. Wah, hijrah bayar 500.000. Kan enggak ada kalau itu hijrah. Untuk apa? Nebus dosanya. Nah, nebus dosa. Ada gitu. Nah, akhirnya kan Allah turunkan wahyu sesungguhnya seseorang itu tidak akan bisa menanggung dosa orang lain. Nanti di ayat berikutnya akan diterangkan. Itu sebabnya ayat itu. Tahu nggak kamu? Dulu itu ada orang yang berpaling dari Islam. Artinya murtad. Makanya apa ra'aital ladzi tawalla? Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Islam? Wa'aqa qalilan wa'abda, ya. Serta dia memberi sedikit minal malil musamma, daripada harta yang ditentukan, dengan bayar tebusan kepada orang. Wa'abda, dan tidak mau memberi lagi. Akhirnya tadi sudah perjanjian, pokoknya kalau dia keluar dari Islam, dosanya ditanggung. Kalau ada siksa-siksanya ditanggung, tapi harus bayar. Ternyata setelah dia keluar dari Islam, dia ngasih sedikit, perjanjiannya 10 juta, cuman ngasih 1 juta umpama begitu. Nah, akhirnya orang ini mana al-bagiyah makhudun minal kadib. Wahya ardun solbatun kasokhroti tamna'u kafirol bi'ri idha wasola ila minal khafri. Dia hanya ngasih sedikit dan tidak mau memberikan lagi. Ya, artinya mana al-bagiyah, ia menahan harta yang sisanya. Makhudun diambil minal kadji, dari kata kadjiyah. Wahya ardun solbatun, yaitu tanah yang keras, tasokhrot, seperti batu. Tamnahu khafirul bi'ri, yang menahan kepada orang yang menggali sumur. Idza wasala ilaiha, apabila ia sampai kepadanya minal khafri, dari galiannya. Tadi perjanjiannya pokoknya kalau kamu keluar dari itu, dosanya saya jamin, tapi kamu harus bayar sekian juta. Ternyata begitu keluar, dia hanya ngasih sedikit, selebihnya nggak mau bayar, kayak orang nahan, kayak batu keras yang menahan sumber, kayak begitu. Artinya ingkar. Nah, orang ini akhirnya malah menjadi melakukan 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama, dia salah karena dia murtad. Yang kedua, dia bersalah karena ingkar janji. Ya, malah 2 dosa. Dulu terjadi begitu. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yaron. A'indahu, apakah ia mempunyai ilmu pengetahuan? Ilmu apa kata pengetahuan? Al-ghaibi, tentang yang gaib, wa huwa yara, sehingga dia mengetahui. Gitu. Nah, orang-orang yang begitu itu apa dia punya ilmu gaib? Ya, sehingga dia bisa melihat, bisa mengetahui. Ayya'lamu min jumlatihi, bahwa dia itu mengetahui di antara jumlahnya. Ana ghairahu, bahwasanya orang lain yatahammalu anhu, dapat memikul daripadanya adzabal akhirah, akan azab di akhirat. Lah, tidak. Jadi apa orang itu punya ilmu gaib sehingga dia tahu seberapa siksanya dia, sehingga dia berani memikul dosa orang lain? Tidak bisa, nggak ada yang tahu seberapa.
Kalau saya nanti masuk neraka, kira-kira neraka blok berapa, nomor berapa, ada yang tahu? Paling nggak ada yang tahu. Jenengan nanti di surganya itu di blok berapa, apa blok A nomor 7 apa blok B, nggak ada yang tahu. Kok berani nanggung? Siapa orang ini dulu yang belum melakukan hal itu? Wahwal Walidul Ibnu Mughirah au ghairuhu. Ya. Orangnya adalah Walid bin Mughirah. Namanya Walid bin Mughirah. Jadi nggak tahu gimana bisa nanggung orang. Dia nggak ngerti. Kita sama-sama nggak tahu. Ya, ini barang goib. Saya menawarkan surga, saya nggak pernah ke surga. Saya nakut-nakutin jenengan, nanti kamu kalau ini masuk neraka, saya sendiri belum pernah melihat. Baru katanya. Jadi kita ini cuman katanya. Nggak ada yang bisa. Makanya dulu pernah saya diminta memberikan ceramah dalam rangka Walimatu Safar Hajj. Walimah safar orang mau berangkat haji. Orang tahunya kan saya belum pernah haji. Diomongin sana sini. Kalau nyeramain orang mau berangkat haji, yang ceramah mestinya yang sudah pergi haji. Dia tuh belum pergi haji kok nyeramain orang haji. Nah, kalau ada yang ngomong begitu besok-besok, kalau dia ustadz mimpin tahlil, suruh mati dulu. Kan dulu dia ngapain tuh orang mati, dia belum pernah mati, orang cari orang mati. Betul enggak? Sama. Kalau apa-apa harus seperti itu, sama. Jangan cerita surga kalau belum pernah mati. Jangan cerita neraka. Tidak boleh punya pikiran begitu. Orang boleh aja menyampaikan sesuatu berdasarkan alasan-alasan yang diketahui menurut keterangan Al-Quran maupun hadis. Kalau memang dia sudah belajar Al-Quran yang tahunya, sampaikan aja. Mosok ngomongin orang tentang ngomongin mati harus mati dulu, ya susah. Ngomongin surga harus ke surga dulu, ya nggak bisa. Nah kita memang sama-sama nggak pernah tahu surga, nggak pernah tahu neraka. Nah, bagaimana bisa menjamin kan gitu? Tetapi wajib percaya. Itulah iman. Iman itu karena nggak tahu. Iman itu karena nggak melihat. Iman itu artinya percaya. Lah kalau saya lihat sampai ngapain ditanyakan percaya apa enggak? Udah kelihatan kok udah tahu. Nah percaya itu karena kita belum tahu. Makanya percaya apa tidak karena belum tahu. Paham maksud saya? Iya. Iman itu, kita kenapa harus iman kepada Allah? Karena kita nggak pernah ketemu Allah, nggak pernah melihat Allah. Betul nggak? Betul. Siapa tahu Allah? Tahu dong. Kata? Ayo katanya itu ya boleh percaya, boleh makanya nggak boleh dipaksa. Nggak boleh dipaksa. La ikraha Fiddin. Gak ada paksaan dalam agama, karena agama ini memberikan pengetahuan hal-hal yang manusia tidak pernah lihat dan tidak pernah tahu. Malaikat yang pernah tahu. Makanya percaya apa tidak? Nah percaya, mergo nggak ngerti. Kalau ngerti ngeliat itu nggak perlu ditanya percaya apa tidak, udah tahu. Saya tahu amat, masa saya percaya nggak Muhammad? Nggak perlu ditanya gitu loh, saya tahu sehari-hari. Percaya iman itu karena kita nggak melihat. Nah itulah iman. Itu iman. Itu. Kan begini. Nah, kalau cerita gini boleh. Itu. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa. Ataukah dia itu belum diberitakan kepadanya? Yunabba, nabaa itu berita. Belum sampai berita kepadanya
sukufi Musa yang ada dalam suku Musa, ya, yaitu di Taurat. Ya. Wa Ibrahim alladzi wafa, dan juga sukupnya Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ya. Di sukup Musa, di sukup Ibrahim itu dijelaskan, ya, Allah taziru waziratun wisra ukhra, ya, bahwasanya la taziru tidak akan memikul waziratun seorang yang berdosa wisra ukhra akan dosa orang lain. Di suku Musa dan Ibrahim diterangkan bahwa orang itu tidak akan bisa memikul dosa seseorang kepada dosa orang lain. Kita memikul dosa orang lain itu tidak bisa. Nah, dari sinilah timbul permasalahan. Akhirnya timbul. Nah, nanti kalau orang tua kita berdosa, apakah bisa kita nanggung dosanya, meringankan dosanya? Kalau berdasarkan ayat ini tidak bisa, karena orang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Disinilah memahami Quran harus pakai peralatannya, ya. Wajib ngaji sapranatane, ya. Ngaji sapratatane, ngaji pengen bisa baca Quran yang benar harus dilengkapi peranatane. Membaca Al-Quran namanya ilmu tajwid. Makanya kalau belajar Quran pengen benar ya kudu belajar ilmu tajwid. Makhrajal hurufnya dibenerin, jangan sampai qaf keliru kha, ya kan? Jim keliru za keliru jim. Nah, ini panjang dipendekin, yang pendek panjang. Nah, itu urusan orang-orang yang pada punya suami istri, kalau masih bujangan nggak usah ngurusin yang panjang pendek, panjang karpe. Iya toh, sehat. Mulai. Ya, makanya kalau ngaji begini, yang ketemu ayat kayak begini bingung. Kalau gitu percuma dong kita bacain Fatihah untuk orang yang mati. Percuma dong kita mendoakan, pun itu tidak bisa nanggung dosanya orang yang sudah mati. Nah ini masalah. Kalau melihat dohirnya ayat ini, tidak bisa orang nanggung dosa orang, tidak bisa, nggak ada gunanya. Nah inilah disebut nanti pranatane memahami tafsir Quran itu diantaranya lughatul Arabiyyah, nahwu, sorof, ada yang disebut ilmu nasikh mansukh. Jangan menurut terjemahan bebas. Wah, ini keren banget ini. Ya nggak boleh bebas akhirnya. Akhirnya Al-Quran dimaknai semaunya sendiri. Kalau menurut ini ada kelompok yang mengatakan tidak bisa, sehingga apa? Tahlilan bid'ah percuma. Udah mati, udah kubur aja geledak, tidak perlu ditahlilin, tidak perlu didoain, tidak perlu ada ini. Karena ayatnya ini. Allah taziru waziratun wisra ukhra. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya seseorang tidak bisa memikul dosa orang lain. Jadi percuma tahlilan sampai 1000 kilo barang. Menurut dohir ayat ini, tetapi banyak dalil-dalil yang mengatakan menjadi nasikh mansukh, menasih. Itu menasih ayat ini. Artinya contohnya ada hadis. Idza matabnu adama in qata amaluhu ilamin salasin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin soleh ya tulahu. Idza matabnu adama in qata amalu, sesungguhnya apabila anak Adam manusia mati udah putus amalnya, tapi ada yang tidak putus, illa kecuali min salasin 3. Apa? Sedaqatin jariyatin, sedaqah jariyah. Bisa sedaqahnya sendiri, bisa anaknya yang soleh-solehah bersedaqah untuk itu yang menasih dalam bolehkan.
ilmin yuntafa'u bi. Ya kan, waktu hidupnya waktunya digunakan untuk menuntut ilmu. Ilmunya diamalkan lagi, dia mati ilmunya dipakai orang. Walaupun mati itu orang itu pahalanya ngalir terus. Makanya ilmu itu diamalkan. Awaladin soleh yakulahu, atau anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Minimal Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, itu bisa. Nah, banyak dalilnya kalau diterangkan nanti nggak selesai sampai subuh ya. Jadi ini ayatnya nasih mansukh. Oke, paham maksudnya ya? Ya nanti belajarlah dikit-dikit. Makanya kita kaji ini mengkaji gini nih, perlapat biar tahu. Oh ini tata bahasanya. Kalau enggak bingung kan ya. Al-Quran itu kalimatnya dibolak-balik. Ya. Makanya ngaji model ijazahan kemarin itu sangat bermanfaat walaupun ngajinya cuma satu ayat. Lebih manfaat satu ayat satu. Enggak apa-apa sebulan cuma 4 ayat ya enggak apa-apa. Tapi di taskhih. Cuman kan kita enggak mau begitu. Maunya begini aja. Kalau begini kan enak. Ya kalau manggut-manggut gitu. Pokoknya tujuhno pahami lah. Tujuhno pahami, tujuhno khusyuk. Manggutnya hilang khusyuk. Kiai ini ngecopros setengah mati, muridnya santrinya tidur setengah mati. Nah itu mergo rami. Begitu dijak mikir, leren. Nah itu yang jadi masalah. Nah, kita kan aslinya coba, kita itu mulai belajar sadar bahwa kita itu punya kebutuhan sama Allah. Kenapa kita ngaji? Saya butuh, biarin susah-susah gak apa-apa, wong saya butuh. Jangan mergo kayak wong jahiliyah yang murtad tadi. Kalau sampean ngaji cuma mergo sebentar lagi murtad. Nggak punya kayak tadi itu karena tidak merasa butuh. Begitu ada yang nanggung kebutuhannya leren. Itu loh. Kita butuh sama Allah. Kesadaran itu ada. Enggak apa-apa satu ayat terus ditasbih. Itu mangkul nanti. Karena proses wahyu diterima Rasulullah itu enggak begini prosesnya. Nabi itu masuk ke Gua Hira sendirian. Datang malaikat Jibril. Emang disuruh baca gini? Suruh nyimak. Hah? Jibril nggak bawa kitab. Rasul juga nggak suruh kitab. Malah ketika dibilang Iqra, Nabi bilang mana biqori'in. Aku nggak bisa baca. Bagaimana kalaupun baca kitab di Gua Hira dulu belum ada listrik. Lah petang dedet. Jadi wahyu itu fa'inahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam hatimu Muhammad dengan izin Allah. Langsung ditancapkan dalam hati. Gak pakai begini prosesnya yang benar. Terus sampai lancar. Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang sampai lancar. Ini kan kagak laporan. Murid saya Pak, wah hafalan sak maknane itu sudah sampai ayat 41. Lu ustadznya Al-Fatihah kepater-pater. Lah ini piye? Ya kan. Wah muridnya udah 41 kan. Lah gue piye? Bila dicoba Fatihah kepater Pak. Karena nyepelekno. Nyepelekne. Ya. Saya itu lagi dapat murid baru. Udah sebulan. Baru 3. Oh, Tawud,
Bismillah sama Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Baru sampai situ. Enggak tahu kalau nanti malam ngaji. Oh, datangnya tengah malam. Mungkin murid kene mau aneh-aneh. Ngaji tekannya tengah. Untung kiai ini ora dituntut bojone. Pomo kaya Pak Prabowo kan udah di WA-in dulu. Ayo. 3 ayat dong. Udah sebulan baru 3 ayat. Nah, kita mah langsung. Loh ya. Enak kalau satu aja udah bolak-balik ping 10. Boleh gaya-gaya, ayo adep-adepan sama saya. Tenan apa orang ngaji. Nanti ketahuan. Nah, itu begitu. Nah, makanya kalau ketemu gini-gini kan perlu wawasan, perlu pengetahuan. Bagaimana kalau semua ayat ini? Satu sisi ayatnya ini bahwa orang itu tidak bisa nanggung dosa orang lain. Seseorang nggak bisa nanggung orang yang sudah mati. Gimana? Kita tahlilan, doain, kirim Fatihah, sedekah, buka, ngaji. Nah, banyak adanya banyak. Kita masih yang hidup itu masih bisa memberi manfaat kepada orang lain yang sudah tidak ada. Jadi Allah taziru waziratun wizra ukhra, bahwasanya seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Orang usaha dewe, ya nggak dapat apa-apa. Nah, ini kan kalau kita lihat dohirnya ayat ini kan kita nggak bisa nolongin orang lain. Itu dewe-dewe. Nah, inilah nanti akan berlaku dalil yang namanya nasih mansuh. Kita harus tahu tentang nasih mansuh. Tahu fikih, tahu usul fikih. Kita tahu balaghah, mantek, mani. Itu termasuk yang disebut pranatane ilmu. Wajib ngaji sak pranatane. Itu ya, pranatane tinggu. Wa ana sa'yahu saufa yura. Wa ana sa'yahu, dan bahwasanya sesungguhnya usahanya itu, sa'yahu itu usaha. Saufa yura. Nanti, saufa itu nanti ada. Saufa itu nanti di akhirat. Yura, dia akan diperlihatkan. Apa yang kita usahakan sekarang di sini nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah. Namanya yaumul hisab. Amal kita nanti diperlihatkan. Ini loh buku catatan. Ya, disetel di sana, dieng. Ini lakonmu waktu hidup di dunia. Makanya perjalanan hidup kita ini sebetulnya seperti orang bikin film. Kata Kiai yang kemarin khotbah. Jadi perjalanan hidup ini seperti orang bikin film. Kita lihat orang bikin film itu apakah serta-merta filmnya langsung tayang di bioskop? Tidak. Waktu bikinnya ada skenario, ada sutradara, ada kameramen, 2. Iya kan? Ini kata sutradara nanti lakoning ini skenario ini, ya kan? Nah ini kameranya, jelasane teko. Untung aku orang di WA. Ya ini kameranya 2. Betul enggak? Hidup ini ada sutradaranya enggak? Siapa? Allah dari sutradara. Skenario-nya ini. Iya kan? Skenario dari Allah. Ini maunya kamu lakukan di dunia. Nah, orang bisa berperan, aktor bisa berperan dengan baik sesuai kehendak sang sutradara kalau dia mampu memahami dan menghayati kandungan skenario yang ada, yang datang dari sutradara. Kira-kira kita jadi aktor nggak pernah mempelajari skenario, bisa nggak acting? Nah itu dia.
Nanti ada 2 kameramen. Kameranya yang satu namanya roket, yang satu namanya Oke bro. Nah ini loh. Ini kan sekarang udah ditayangkan belum? Belum. Nanti ditayangkan di akhirat. Makanya dikatakan di sini. Ya kan? Wa